Perkenalkan, nama saya Rafiq Navrianto, NIM 23115383. Dalam video ini saya akan membangun model CNN untuk mengenali 20 jenis batik, mulai dari persiapan dataset, pembuatan model, training, evaluasi, sampai visualisasi hasil prediksi. Nah, langkah pertama itu saya coba menghubungkan Google Colab atau Google Drive. Ini memungkinkan mengakses data batik yang sudah saya simpan di Drive. Kemudian saya definisikan path-nya, itu dataset training dan dataset testing. Selanjutnya import library. Di sini saya menggunakan NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib untuk operasi visualisasi grafik dan conversion metric. Ini juga berlaku untuk Seaborn. Kemudian Sticklearn untuk evaluasi model, serta TensorFlow dan Keras untuk membangun dan melatih model CNN. Kemudian saya atur parameter awal, itu saya menetapkan seed acak untuk TensorFlow sama NumPy menggunakan angka 42. Ini penting agar hasil eksperimen bisa konsisten. Selanjutnya saya definisikan ukuran input gambar, yaitu 224 kali 224 pixel dengan batch size sebanyak 32. Nah, bagian ini penting agar training lebih stabil. Kemudian lanjut ke data augmentasi. Pada bagian ini saya melakukan augmentasi berupa rescale untuk mengubah nilai pixel menjadi 0 sampai 1, rotasi hingga 40 derajat, serta flip horizontal dan flip vertikal aktif. Di sini saya menggunakan rotasi dan flip karena digit terakhir NIM saya adalah 3. Nah, augmentasi ini membuat model saya lebih tahan terhadap variasi data. Untuk data uji, saya hanya melakukan rescaling tanpa mengubah gambar aslinya. Kemudian lanjut ke data generator. Saya menggunakan flow from directory untuk membaca dataset dari folder. Keras otomatis mengelompokkan gambar berdasarkan nama folder sebagai label kelas. Data latih saya acak, sedangkan data uji tetap urut agar evaluasi lebih konsisten. Kemudian model CNN. Ini model CNN ini saya ada 5 lapisan konvolusional untuk mengekstraksi fitur visual batik. Setiap konvensional ini diikuti dengan max polling untuk mengurangi dimensi, serta batch normalization untuk menstabilkan distribusi data antar layer. Setelah itu saya meratakan data dengan flatten, lalu menambah dense 128 neuron, dan akhirnya dense softmax untuk mengklasifikasikan ke 20 kelas batik. Drop 0,5 saya gunakan untuk mengurangi overfitting. Kemudian bagian compile, ini saya mengompailisasi model dengan Adam sebagai optimizer karena cepat dan adaptif, menggunakan categorical cross entropy sebagai fungsi loss dan akurasi sebagai metrik utama. Kemudian ini model summary, bisa dilihat dari model saya. Total param ada 1,360 sebesar 5,19 MB, trainable param sebesar 5,18 MB, dan non-trainable param 4,75 KB. Kemudian kita lanjutkan, saya melatih model selama 50 epoch. Setiap epoch model belajar dari data latih dan data uji pada data validasi, sehingga saya bisa memantau performa dari waktu ke waktu. Nah, bisa kita lihat untuk akurasi training dan loss itu cukup stabil berjalannya, mulai dari 7% sampai ke epoch terakhir 50, itu
ada di 76% dengan loss 0,75, validasi akurasi 0,1907 dan validasi loss 5,7624. Kemudian saya coba tampilkan plot akurasi dan plot loss. Ini bisa dilihat. Saya memplot grafik akurasi dan loss untuk melihat apakah model benar-benar belajar dengan baik atau justru mengalami overfitting. Dapat dilihat untuk akurasi training ini cukup sesuai dan model belajar dengan baik, namun pada validasi mengalami overfitting. Kemudian kita cek evaluasi pada data set. Nah, dari sini saya bisa melihat akurasi akhir model, yaitu 0,1907 atau bisa dikonversi menjadi persen itu sekitar 19%. Kemudian saya membuat prediksi pada dataset uji menghasilkan laporan klasifikasi dengan procession, recall, dan F1 score, serta membuat conversion metric untuk melihat di mana model salah mengenali jenis batik. Nah, dari conversion metric saya mendapatkan model saya dapat memprediksi benar itu 37 dan salah 157 dari 194 data testing. Di sini juga bisa dilihat bahwa setiap dataset ini hampir semua jenis batik dapat satu prediksi benar. Namun pada bagian batik Betawi ini tidak ada, batik Cendrawasih juga tidak ada, kemudian batik Lasem tidak ada. Nah, berarti ada sekitar 4 batik yang sama sekali tidak terprediksi dengan benar. Ini hasil analisa saya. Model CNN, model yang saya gunakan CNN 5 lapisan, augmentasi rotasi, dan flip 50 epoch. Hasilnya training akurasi sekitar 76%, validasi akurasi sekitar 19-22%, dan tes akhir akurasi sebesar 19%. Conversion metric 37 benar dari 194 data testing. Kesimpulan yang saya buat, model CNN menggunakan augmentasi rotasi dan flip belum mampu mengklasifikasikan 20 jenis batik secara akurat. Overfitting terjadi karena perbedaan signifikan antara training dan validasi akurasi. Nah, mungkin yang saya pikirkan itu perlu ada peningkatan dengan augmentasi yang lebih variatif dan peningkatan arsitektur model yang lebih beragam. Kemudian saya coba prediksi 3 gambar random mulai tahapan dari awal, yaitu mapping label, index ke nama kelas, kemudian ambil 3 file dari dataset, siapkan plot horizontal, loading gambar dan processing, prediksi, kemudian ambil label aktual dari pad file, tentukan warna judul, ini nanti hijau kalau prediksinya benar dan merah untuk prediksi salah. Kemudian plot gambar untuk dalam horizontal. Kemudian ini yang saya coba. Dari 37 yang benar, 2 muncul di sini, ada batik Megamendung, batik Celup, dan ini batik Lasem. Di sini salah karena prediksi dari model saya itu batik Ceplok. Kemudian ini saya menambahkan untuk menampilkan semua hasil prediksi dalam gambar. Di sini bisa dilihat yang hijau ini yang prediksinya benar. Kemudian ini untuk yang salah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari eksperimen ini, model CNN saya itu mencapai akurasi sekitar 19% pada data uji. Hasil ini ya perlu banyak peningkatan. Mungkin kalau saya coba explore lagi bisa menggunakan transfer learning, augmentasi tambahan, dan regulasi tambahan juga. Meskipun begitu, saya sudah berhasil membangun pipeline klasifikasi batik lengkap dan processing hingga evaluasi. Itu